kemerdekaan. Jadi hari ini kita masuk proklamasi kemerdekaan, ya. Dan bentuknya pemerintah Indonesia. Nah, ini siapa? Ini jawabnya rame-rame. Soekarno, Hatta. Semua orang tahu, nanti kan nggak tahu kalau ini Soekarno, Hatta, ya kan? Nah, mungkin nggak tahu. Kalau nggak tahu bukan anak Indonesia namanya. Dua tokoh ini adalah tokoh proklamasi kemerdekaan. Ini pernah nggak kita bicarakan di Partai Pergerakan Nasional? Ada, ya kan? Dua tokoh ini merupakan tokoh yang ada di dalam Partai Pergerakan Nasional Indonesia. Partai yang mana kira-kira? Atau di partai apa? Siapa namanya, Ben? Ajar. Hatta sekolahnya di Belanda. Hatta salah satu yang apa namanya? Yang mensosialisasikan tentang Indonesia di Belanda. Hatta, Ajar. Dia partai apa di sana? Dia buat partai apa di sana? Perhimpunan apa namanya di sana? Hah? Pindah lagi dia ke sana. Nah, jawabannya ayo, Parel. Partai mana Parel? Apa ketawa? Itu ketawa loh. Parel? Partainya apa? Soekarno. Partai Serikat. Ada Partai Serikat. Kalau ada yang ada Partai Serikat Islam, tapi bukan Soekarno. Siapa juga ada? Kalau Serikat Islam siapa? Serikat Islam siapa? Tokohnya siapa Serikat Islam? Adalah tokoh nasional, ya, tokoh Partai Nasional Indonesia, namanya Soekarno. Enak ya? Nah, dari dua tadi kita bicarakan, kira-kira apa peran mereka terhadap kemerdekaan? Apa perannya? Apa perannya? Nggak tahu, kalau nggak tahu nggak apa-apa. Klik. Maret ke Indonesia, ya kan? Oh iya. Kayak petak teh ya. Nah, kemudian dia di Indonesia nggak lama. Tidak lama di Indonesia. 1942 dia masuk, 1945 dia pergi. Ketika Jepang ada di Indonesia yang terbicarakan kemarin dengan gerakan 3A, masih ada 3A nggak? 3A. Asia. Jepang ada Cahaya Asia. Terus apa lagi? Iya, terus apa lagi? Apa ya? Mungkin aja. Jangan lagi belajar. Antara dia dengan dia. Belajar yang sungguh-sungguh. Ya. Ya, kita dijajah lagi. Merasa nggak kalau kita sekarang dijajah juga? Iya, tapi tidak jajah dalam fisik. Kita jajah dalam mental. Apa lagi yang dijajah kita? Ekonomi. Kalau ekonomi sudah dikuasai orang, berarti kita sudah mulai terjajah. Ketika Jepang mulai merasa dia akan kalah dengan sekutu, maka Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia tahun 1944. Ya. Kenapa dia janjikan kemerdekaan? Agar Indonesia tidak meninggalkan Jepang. Jepang apa yang dia dengungkan? Perang Asia Timur Raya. Jika Jepang menang, maka Indonesia akan mendapat imbasnya. Imbas apa? Imbas kemenangan dari Jepang. Begini. Nah ya, kekalahan Jepang ditanda jatuhnya bom Hiroshima dan Nagasaki. Efek dari apa? Efek dari janji merdeka Jepang. Dari merdeka yang dijanjikan oleh Jepang. Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Kalau Indonesia menerima janji Jepang, maka perjuangan Indonesia sia-sia. Selama 350 tahun berjuang menghadapi Belanda dan Jepang. Maka terjadilah peristiwa ini. Peristiwa di mana perbedaan pendapat antara tokoh tua dengan tokoh muda agar mempercepat kemerdekaan. Kalau kita bicara tentang kemerdekaan, kita harus bicara tentang dasar negara apa, ya kan? Nah, dasar
dalam BPUPKI, coba balik ke belakang, mungkin ada tadi. Saya nggak lihat. Nggak ada ya. Nggak ada di slide-nya, tapi nanti kamu ada di bahan ajaran. Nah, dari peristiwa yang tadi di atas itu ada BPUPKI namanya. Kalian tahu nggak singkatannya apa? BPUPKI, usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Oke, terima kasih. Ya, BPUPKI dibentuk oleh Jepang. Itu satu-satunya badan organisasi bernuansa politik yang dibuat oleh Jepang. Ya, dengan satu organisasi yang boleh berpolitik, PETA yang kemarin. Karena ya, singkatan dari apa anak PETA? Oh ada, ini dia. Di bawah, sebenarnya ada di atas. Yang merumuskan dasar negara itu ada 3 orang. Ada nggak? Sinti, kamu buat di situ. Nah, ini dia. 3 tokoh perumus, bukan pembuat ya, perumus. Perumus Pancasila atau dasar negara kita. Ada Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Ya, yang dasar negara kita ada hari ini yang itu. Nah, sebelum ini diterima, nih, baru dirumuskan. Kemudian ada dibentuk badan PPKI. Memperkecil ruang BPUPKI dibangun atau dibentuk PPKI. Apa PPKI ini, Pak? Mungkin yang lain tahu. Apa PPKI? Singkatan apa PPKI? PPKI. Oke, terima kasih. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dia hanya 9 orang, maka disebut dengan Panitia 9. Rumusan yang mereka buat, lahirlah yang namanya Piagam Jakarta. Ya, Piagam Jakarta. Nanti bisa dituna ya, aku jelasin aja dulu sedikit. Piagam Jakarta. Dalam salah satu Piagam Jakarta itu disebutkan berketuhanan, ya, dan menjatuhkan syariat Islam bagi pemeluknya. Tapi tidak diterima oleh saudara kita yang Indonesia Timur. Ya. Kemudian digantilah yang syariat Islam itu dengan apa? Dengan ketuhanan yang Maha Esa. Maka hari ini disebutkan Pancasila itu lahir 1 Juni. Ya, disebut 1 Juni 1945. Kenapa? Dan rumusan dibentuk yang seperti sekarang itu, yang di atas itu. Ya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil, yang beradab, bla bla bla. Dan sampai ke limanya keadilan sosial. Lahirlah yang seperti itu. Nah, Piagam Jakarta dijadikan apa? Piagam Jakarta dijadikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Siapa yang bisa baca alinea pertama? Ada dulu. Dalam Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan yang tersedia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan dan perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itu kan dari situ yang diambil tadi dari Piagam Jakarta ditaruh ke situ ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 4 alinea. Apalagi di dalam itu disebutlah dengan GBHN, Garis Besar Haluan Negara. Terdiri dari apa? 16 bab, 37 pasal itu dulu. Sekarang kan udah di amandemen, jadi banyak pasal-pasalnya. Dari 16 bab itu berubah dengan sekian pasal, ya, karena ada amandemennya. Termasuk amandemen tentang pemilihan Presiden Republik Indonesia. Ini ada kaitannya dengan apa? Dengan pelajaran PKN. Janji tadi, janji kemerdekaan tadi, kan? Jalannya di mana? Dia tahu nggak di mana jalan? Nggak tahu. Kurang belajar biografi. Nah, jalan itu
Jepang mulai terdesak dalam Perang Dunia Kedua. Dan berjanji akan memberi kemerdekaan. Janji tersebut mendorong terbentuknya BPU PKI, kemudian PPKI, kemudian terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Maka tertulislah teks proklamasi, dan proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia merdeka. Merdeka! Merdeka! Oke, sekarang udah ya? Udah ya? Sekarang duduk kelompok. Ayo, Kebal ya kan? kelompok itu nanti Bukis taruh di luar ya. Coba. Apa? Kamu kelompok berapa nak? Kelompok ya? Kelompok satu. Terus kelompok ini kelompok berapa deh? Dua. Kelompok dua. Jadi kita bacalah Padri uraikan alasan Cairul Saleh mendorong Hatta dan Bung Karno. Cari campuran tadi kau dah kacak-kacak ni. Tadi Dari awal gua. wow. 1, 2, 3. Masa aku bicara ke kamera? Sisanya apa? Udah kasih jawabannya. Bantu kawannya. Saya akan membacakan hasil dari diskusi kami yang berjudul jelaskan latar belakang Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Dan kami dari kelompok 1. Menurut kami, latar belakang Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia adalah untuk menghadapi tekanan sekutu dan untuk menghadapi kondisi tersebut. Jepang mencari dukungan kepada bangsa-bangsa yang di dunia dengan cara memberikan janji kemerdekaan sebagai implementasi janji dunia. Ikoiso 1 Maret 1945, pemerintah pendudukan Jepang di Jawa mengumumkan rencana pembuatan BPU PKI dikarenakan pengeboman atas kota Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945 membuat Jepang tidak punya pilihan selain menyerah. Sebagai pembuktiannya, ia mengizinkan pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor dengan catatan harus berdampingan dengan bendera Jepang. Terima kasih.
diberikan oleh Jepang bukanlah bentuk hadiah yang tulus, melainkan hanya siasatnya untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Saat itu, Jepang sedang terdesak dalam Perang Dunia Kedua, sehingga mereka berusaha agar rakyat Indonesia tetap mendukung dan tidak melakukan perlawanan. Jadi, janji tersebut bersifat politik dan kepentingan perang, bukan karena benar-benar ingin memberi kemerdekaan ke Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 yang beranggotakan Yusufli Nabil, Muhammad Khalil, Ibras Hafiz, Fitriansyah, dan Putra. Dengan saya sebagai ketuanya ingin mempresentasikan hasil dari kerja lebaran kami. Jadi pertanyaan dari kerjaan kami yaitu apa alasan Soekarno atau Hatta akhirnya menyetujui pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Jadi alasan dari Soekarno Hatta akhirnya menyetujui pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945 yaitu pada 17 Agustus 1945 dikarenakan adanya tekanan dari golongan muda yang ingin segera menyatakan kemerdekaan dan karena Soekarno melihat beberapa pertimbangan positif pada tanggal tersebut. Soekarno juga ingin menghindari pertumpahan darah dengan Jepang dan ingin kemerdekaan Indonesia tidak dianggap sebagai pemberian dari Jepang dan karena Soekarno mempercayai 17 Agustus sebagai hari yang suci. Sekian, terima kasih. Saya akan membacakan alasan saya saling Saya akan membacakan alasan saya saling mendorong pemberontak dan Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan. Mendesak Soekarno dan Bung Hatta agar melepaskan ikatan dengan Jepang dan harus bermusyawarah dengan India. Mendesak Soekarno dan Bung Hatta agar dengan atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia malam itu juga tanggal paling lambat 16 Agustus 1945. Pada malam itu juga Darwis dan Brigana yaitu sudah menyampaikan 2 butir hasil pertemuan itu kepada Soekarno dan Bung Hatta. Namun Soekarno dan Hatta bertahan pada pendirian mereka. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Tora, Farel, Cihan, Firdaus, Aris, dan M. Dafa ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Di sini pertanyaannya, jelaskan proses pembentukan BPUPKI dan perannya dalam awal pemerintahan Indonesia. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang pada 1 Maret 1945 sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia dalam Perang Asia Timur Raya. Badan ini secara resmi dilantik pada 29 April 1945 dan beranggotakan tokoh-tokoh penting dari berbagai golongan di Indonesia. Perannya dalam awal pemerintahan Indonesia, BPUPKI berperan penting dalam merumuskan dasar negara dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dalam sidangnya. Pertamanya pada bulan Mei sampai Juni 1945. BPUPKI membahas dasar negara yang kemudian melahirkan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sidang kedua pada Juli 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar yang menjadikan akal bakal Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasi hasil kelompok kami. Kelompok 6 anggota Muhammad Fatir, Fadil Hidayat, Ashraf Alim, dan Iqbal. Pertanyaannya, jelaskan pengaruh kekalahan Jepang dalam perang Pasifik terhadap percepatan kemerdekaan Indonesia. Sebagai catatan tambahan, Jepang termasuk negara dengan sumber daya alam yang sangat terbatas. Pengeboman atas kota Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945 membuat Jepang tidak punya pilihan dan selain menyerah karena Jepang butuh rutan dari negara yang dijajahnya.